Anda pernah nggak sih lihat daftar tips keuangan terus mikir, kok ini kayak kumpulan ide acak-acakan ya? Nah, hari ini kita bakal ubah itu semua. Kita akan rangkai 7 prinsip dasar ini jadi satu kesatuan yang utuh. Sebuah blueprint untuk membangun kekayaan Anda selangkah demi selangkah. Jadi, apa sih rahasianya? Cuma hoki-hokian aja atau sebetulnya ada resepnya? Jawabannya adalah yang kedua. Tenang aja, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar blueprint itu yang bakal membuktikan kalau membangun kekayaan itu bukan soal kebetulan sama sekali. Nah, ini dia blueprint yang saya maksud. 7 prinsip ini bukan sekedar tips acak loh. Anggap aja, ini adalah tahapan konstruksi. Kita bakal bangun rumah finansial Anda dari fondasi sampai atap. Sebuah struktur yang kokoh yang dirancang untuk terus tumbuh. Yuk, kita mulai dari bagian paling dasar dulu. Bagian pertama, kita pasang fondasinya dulu. Sama kayak bangunan apapun kan? Kekuatan finansial Anda itu, ya bergantung pada seberapa kokoh dasarnya. Dan dasar itu semua dimulai dengan satu konsep kunci. Ini dia inti dari fondasi kita, kesenjangan kekayaan. Coba deh, lupain dulu sejenak berapa total gaji Anda. Fokus kita itu pada ruang antara pemasukan dan pengeluaran Anda, karena di celah inilah benih kekayaan Anda itu ditanam. Terus, gimana dong cara bikin kesenjangan ini jadi makin lebar? Sebetulnya prosesnya sederhana tapi kuat banget. Ada 2 bagian. Pertama, fokus pada skill Anda untuk bisa dapat penghasilan lebih. Kedua, secara sadar, belanjakan lebih sedikit dari yang Anda hasilkan. Gampangnya gini, Anda nggak bisa bangun fondasi kalau di akhir bulan nggak ada sisa material kan? Oke, kita masuk bagian kedua, strategi pertumbuhan. Fondasi udah kuat nih, sekarang waktunya kita naikin kerangkanya. Nah, di fase inilah kita bakal bikin uang Anda kerja buat Anda, bukan sebaliknya. Tapi sebelum kita bangun ke atas, kita harus pastiin nggak ada yang narik-narik kita ke bawah. Penting banget untuk bisa bedain 2 jenis utang ini. Utang baik, contohnya KPR untuk properti yang disewain lagi. Itu kan masukin uang ke kantong Anda. Nah, utang buruk, kayak cicilan kartu kredit buat beli barang-barang konsumtif, itu justru ngeluarin uang. Yang kedua ini, hindari sebisa mungkin. Sekarang, kita beneran bangun nih. Gimana caranya? Bukan dengan nyari-nyari saham mana yang bakal terbang atau coba nebak-nebak pasar. Bukan gitu. Kekuatan sebenarnya itu cuma satu, konsisten. Menyisihkan uang sedikit demi sedikit, tapi rutin. Itu bakal membangun kekayaan yang jauh lebih besar daripada sekali-sekali investasi gede, tapi didorong rasa panik atau serakah. Oke, bagian ketiga, pola pikir arsitek. Fondasi udah ada, kerangka udah mulai naik. Tapi ini semua nggak ada artinya tanpa sang arsitek. Dan arsiteknya itu, ya Anda sendiri. Pola pikir Anda itulah yang jadi perekat yang menyatukan seluruh bangunan ini. Dan inilah pola pikir yang paling penting, yang digambarkan dengan sempurna di sini. Sabar. Coba lihat grafik ini. Tahun pertama, bahkan sampai tahun ke-10, pertumbuhannya mungkin terasa lambat dan, ya agak bosenin. Tapi lihat apa yang terjadi setelahnya. Keajaiban bunga majemuk mulai bekerja. Pertumbuhannya jadi eksponensial. Inilah rahasianya. Kekayaan sejati itu dibangun dalam puluhan tahun, bukan hasil kerja semalam. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Ini bukan soal menang lotre, sama sekali bukan. Ini soal disiplin untuk muncul setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan terus mengikuti blueprint yang ada. Disiplin itulah mesin yang mendorong rencana Anda maju, bahkan di saat Anda lagi nggak semangat. Dan prinsip terakhir dari pola pikir seorang arsitek, jangan pernah berhenti belajar. Dunia keuangan itu kan selalu berubah ya. Semakin banyak Anda membaca dan memahami, semakin Anda siap untuk melihat peluang yang orang lain lewatkan. Dan juga untuk melindungi bangunan Anda dari risiko yang nggak terduga. Jadi, begitulah, blueprint Anda sudah lengkap, mulai dari fondasi yang kokoh dari kesenjangan kekayaan, lalu kerangka pertumbuhan yang dibangun dari investasi konsisten, dan semuanya dirancang oleh pola pikir arsitek yang sabar dan mau terus belajar. Nah, sekarang semua alatnya sudah ada di tangan Anda. Informasi ini kan bukan cuma untuk diketahui, tapi untuk dilakukan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mulainya. Anda sudah punya cetak birunya. Jadi apa yang akan Anda bangun?